Oke cuy, balik lagi sama gua Gani. Akhirnya kita kesampaian guys, rakit Ryzen 7 8700F ya. Hari ini kita ngerakit budgetnya segini, teman-teman, 12,2 juta pakai 87F dengan RTX 3050 yang 6GB ya. Kalau kalian bilang Vega-nya nanggung, menurut gua enggak sih, 3050 6GB masih enak-enak aja. Teman-teman ya, kalian bisa lihat konten gue yang sebelum-sebelumnya juga pakai 3050 6GB masih fine-fine aja. Kalaupun lu mau naik gitu ya ke 3058 GB atau RX 6600, budgetnya bisa jadi 13 jutaan. Masih mau dipangkas lagi? Bisa, teman-teman ya. Anggaplah VGA-nya jadi 1650, ini jadi 12,5 lebih gitu ya. Mau dipangkas lagi, PSU-nya jadi 550, SSD-nya jadi 512. Ini harusnya 11, sekian juga masih dapat ya. Jadi buat teman-teman 2025 kalau misalkan mau rakit, paling bener kejar AM5 dulu deh ya, karena pada saat ini video dibuat ya, ini akhir Januari tanggal 20-an, itu Intel Ultra seri F belum keluar ya. Dan kalau rakit Intel LGA 1700 kayak Gen 12, 13, 14 atau AM4 kayak Ryzen 5000 itu tanggung guys. Nanti sekarang misalkan budgetnya agak terjangkau, tapi nanti upgrade ke depannya mahal. Jadi gue lebih saran teman-teman kalau 2025 rakit AM5 deh ya. Dari 10 juta bisa 8600G ya. 11 jutaan kalian bisa dapat tuh tadi yang gue bilang, kayak PSU-nya 550, SSD-nya 512, VGA-nya 1650, sama prosesornya pakai 8700F atau Ryzen 5 7500F ya. Kalau kalian bingung tentang bang lebih baik mana Ryzen 5 7500F dengan Ryzen 7 8700F, gue udah pernah bahas videonya, kalian bisa cari aja di channel gue. Dan untuk dua prosesor ini yang tray harganya sama, dan performanya bisa dibilang mirip-mirip. Kalau kalian lihat testing game, hasilnya beda tipis banget FPS-nya. Jadi lo mau ngambil core sama thread yang tinggi, ambil 87F ya, tapi dia PCIe 4. Tapi kalau lo nggak terlalu butuh core sama thread yang tinggi, ambil Ryzen 5 7500F, dan dia udah punya PCIe 5, jadi bakal buat masa depan enak. Jadi semua ada plus minusnya teman-teman. Lo ambil Ryzen 5 75F, PCIe-nya 5, tapi dia Ryzen 5 6 core 12 thread. Ryzen 7 87F, dia Ryzen 7, core sama thread lebih gede, 8 core 16 thread, tapi dia PCIe 4 gitu aja. Dua-duanya masih bagus-bagus aja, masih enak-enak aja ya. Oke, sebelum kita rakit seperti biasa, buat teman-teman yang mau rakit bisa DM Instagram gue namanya Gani GP. Bilang aja, Bang Gani, gue mau rakit PC. Gue dana ngikutin kalian, yang beli komponen bisa gue, bisa lu, bisa separuh gue, separuh lu. Fleksibel, harga transparan, tidak ada yang gue naikin ya. Terus nanti kalau misalkan barangnya udah jadi bisa diambil dan bisa dikirim juga. Gue di Bogor Kota, kalau mau ngambil, mau ngirim juga bisa ke Indonesia pakai JNE Kargo. Gue bisanya udah pakai asuransi sama kayu ya. Dan kalau kalian udah punya spek, kita tinggal beli aja. Kalau belum punya bisa didiskusikan di live streaming. Kayak yang ini juga kita diskusinya di live streaming, teman-teman bisa nonton ya. Harusnya linknya udah gue drop di deskripsi ya. Oke, langsung aja kita masuk ke proses perakitan PC ini ya. Oke teman-teman, ini dia Mobo, prosesor, RAM, SSD, dan cooler ya. Ini prosesornya belum dibuka sama gue guys ya. Jadi buat teman-teman, gue gak akan bosan-bosan. Kalau kalian beli prosesor tray, harus di bold, di underline, di garis miring gitu ya. Harus yang garansi resmi distributor Indonesia dan 3 tahun ya. Kalau Ryzen itu ada dipegang NJT sama AMD ya, kadang ada sama AMD juga. Pokoknya harus 3 tahun. Kalau lo dapat tray 1 tahun dan dia internasional, gue pribadi rada kurang menyarankan. Walaupun berita-beritanya kan kayak prosesor itu kan jarang rusak bang. Ya tapi kan setidaknya kalau lo dapet yang garansi resmi 3 tahun, lo selama 3 tahun tenang guys, ada jaminan. Dan ini kan elektronik. Siapa sih yang tahu umurnya guys? Kalau lo bisa menebak umur elektronik mah hebat dah. Oke, kita buka ya. 8700F akhirnya kesampaian juga nih. Untuk prosesornya seperti ini ya, sama aja AM5.
Dia Ryzen 7. Nah, ini udah rapet ya. Kita akan pasang. Oke. Terus kita pasang SSD guys. BTW, kemarin kan gue sempat rakit Intel ya. Si B760. Apa B660 sih kemarin gue lupa deh. B760 kayaknya. Nah, itu teh pakai SSD yang sama juga. Tapi kenapa hasil speednya beda ya guys ya sama yang Ryzen ya? Apa emang ini B650 tuh dia lebih baru gitu ya daripada si B760? Jadi lebih maksimal testingnya, atau gara-gara prosesornya mungkin ini kan yang seri yang benar-benar baru atau gimana? Gue nggak tahu juga tuh. Kemarin dapat berapa ya? Masih 7.000 sih. Nah, untuk yang ini gue nggak tahu nih. Si 87F pakai SSD yang ADATA ini aman atau gimana? Terus kemarin ada yang nanya juga kayak, Bang, lu pakai SSD ADATA pernah ada masalah nggak? Jujur aja sih guys, pelanggan-pelanggan gue nggak ada yang dapat masalah, alhamdulillah ya. Setiap pakai SSD ini, gue pribadi pun ada guys SSD ADATA dipakai di PC pribadi dan masih aman-aman aja. Oke, kita pinggirin. Sebelum pasang RAM kita pasang cooler dulu guys ya. Jadi rakitan ini tuh nanti non lampu-lampuan guys. Sebelumnya tuh ownernya pengen casing akuarium, tapi endingnya jadi ke Ocypus lagi, Ocypus ya. Ocypus bang, bukan Ocypus. Iya, Ocypus. Ya, harus dimasukin ke plastik begini guys biar nggak hilang. Dan kalau gue masih mikir gimana ya, boleh aja sih misalkan lo rakit non lampu-lampuan tapi casingnya akuarium, atau kan nggak bisa flexing ya. Nggak tahu, gue mikirnya kayak gitu guys. Ada kurang bisa untuk flexing. Kalau misalkan kayak casing yang biasa non lampu kan nggak terlalu kelihatan gitu, dan agak terlalu ingin pamer juga kan. Atau mungkin banyak orang yang suka menghindari juga guys, kayak, Bang, gue mah mau rakit pakai apa namanya, casing biasa aja, jadi biar nggak ketahuan PC gue mahal. Ketahuan siapa tuh? Ketahuan siapa apa? Kelakuan siapa? Tapi ya nggak apa-apa juga kayak gitu guys. Oke, tuh, aduh, kegoyang lagi. Sorry, tripodnya kegoyang. Terus ini masang cooler Ocypus, akhirnya gue kesampaian juga yang warna hitam teman-teman. Ini terus pakai obeng aja ya, gue nggak harus pakai tangan gitu, muter-muter gini, PR banget ih. Oke, ini harus begini. Mana bautnya? Nah, kalau ini kan bisa pakai hobeng guys, pakai hobeng. Jadi lampunya nanti hanya ada di motherboard teman-teman. Di atas kanan sini nih ada lampunya. Ya sih bener sih begini ya. Kenapa dia freestyle gitu? Ini kita kencangin dikit guys, sampai dia nggak bisa muter aja. Nah, sebelum itu kita pastiin dulu nih dia udah pas belum nih. Aduh, tergoyang mulu, tergoyang. Nah, ini udah pas sih, sip. Sekarang kita lepas nih plastik kematiannya. Kita buka. Terus kita kasih pastanya. Mana? Kemarin tuh gue udah pisahin pastanya. Oh, ini. Ya. Masih segel. Sebiji jagung aja guys. Up.
Dia colokannya dua ya, ada PWM sama USB 2. PWM itu buat fan-nya, USB 2 buat indikator lampunya, teman-teman. Berapa derajat. Dan kalau kalian ada yang pakai cooler ini, beberapa gue suka ada yang dapat apa namanya komen guys. Bang, gue kok pakai cooler ini indikator suhunya nggak bisa nampil ya. Lu coba download lagi nih di sini nih, terus install ulang lagi si apa namanya aplikasinya guys. Buset guys, ini lo tau gak sih minuman haus yang pakai sepeda udah lewat depan rumah gua anjay. Tong teng tong 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 teng tong teng teng teng. Ini mana ya? Oh ini USB 2, ini PWM. Nah, oke, USB 2 nya nanti. Sekarang RAM-nya ini pakai 2 kali 16 GB 6000 mAh. Yang haus. Oke, masuk ya. Sip, ini cakep juga ya tema hitam gini, tapi motherboardnya ada nuansa putih juga nggak masalah, nggak terlalu kelihatan amat. Oke, mau bawa prosesor, RAM, cooler, SSD udah. Sekarang kita menuju ke casing ya. Oke guys, ini casingnya udah gua rapihin ya perkabelannya. Sekarang kita masang power supply ya. Dan kalau rakit di casing ini mah sudah tidak ada kendala teman-teman ya. Teman-teman juga udah hafal ya. Rakit di casing ini udah gampang. Tidak ada susah. Ya, casing modelan Micro ATEX pada umumnya masangnya masih lega, teman-teman. Gak ada tuh susah-susah sempit-sempit ketika gua rakit di casing ini. Aman jaya semuanya. Kita pasang power supply. Ngebautnya silang ya. BTW ini udah gua lepas ya, 2 biji. Ya, power supply udah. Sekarang kita tidurin si casingnya, kita pasang motherboard. Kita masukin motherboardnya ke casing. Oke. Jadi kalau kalian mau rakit item-item dengan motherboard ini pun masih cakep-cakep aja teman-teman. Masih aman-aman sekali. Ini fokusnya ke coolernya mulu nih, karena dia paling deket ya. Tapi kalau ngomongin kayak casing atau selera casing itu bebas ya guys ya. Ada orang yang memang suka casing akuarium, ada orang yang emang suka casing model biasa, ada yang suka yang kecil. Tapi kadang gue suka kayak gimana ya, misalkan ada orang pengen rakit spek tinggi gitu, tapi dia pengennya ITX. Nah, rata-rata motherboard ITX yang seri tinggi itu kagak ada guys. Kayak model ini kan X870, belum nemu gua ITX-nya, apa udah ada atau belum ya. Rata-rata masih ATX semua. Yang dimana nih yang belum nih? Oh, tengah guys. Oke, ini motherboard udah dibaut teman-teman. Habis ini gue akan colokin kabel-kabelannya sama masang fan. Kita timelapse aja ya, karena fannya banyak teman-teman. Depan 3, atas 2, belakang 1 gitu ya. Kalau gue sambil ngebaut nanti saya minus 1 topik. Oke, ini kita timelapse dan habis itu kita ketemu di pemasangan graphic card.
Sudah selesai guys. Ya, fan sama kabel udah gue rapihin. Dan BTW ini Bogor lagi hujan deras. Mudah-mudahan suaranya nggak bocor ke mikrofon gue ya. Rapi-rapihin dulu. Oke. Dan untuk perkabelan ini gue bikinnya searah begini ya. Oh, masuk ke sini. Ya, jadi masih apa namanya? Masih enak untuk kalau misalkan suatu saat manajemen PC-nya ya, entah misal mau ganti fan, mau ganti cooler, mau bersihin debu, itu jalur kabel manajemennya gampang. Ini gua tutup duluan karena VGA-nya itu tidak memakai pin, teman-teman ya, si 3056 GB ini. Jadi kita pasangnya sambil berdiri aja. Kita tunduk dikit kali ya. Anggak dikit. Nah, ini dia VGA-nya ya. Valid 3050. Dia masih segel ya, teman-teman ya, masih segel. Dan kalau masih segel gini, stiker garansinya ada di dus. Artinya, jangan dibuang dusnya. Bah, aku nggak suka ada dus-dusnya, aku mau buang pokoknya. Ya udah, nanti paling kamu garansi bingung gitu aja. Jangan pusing. Dusnya pajang aja guys, dah. Ini plastiknya panjang juga ya. Ini tidak ada plastik-plastik lagi teman-teman, tidak ada power pin. Jadi kita langsung pasang aja VGA-nya ke PC-nya. Ini mau upgrade sampai nanti 4060 bisa harusnya. Kalau ke RTX 5060 mungkin bisa kali ya kalau wattnya kecil, gue belum tahu juga. Soalnya belum keluar guys VGA-nya. Tapi yang jelas 4060 dia bisa. Kita baut PC-nya kita baut. Sip, satu lagi. Nah guys, sudah kelar. Mari kita nyalakan PC-nya. Oke guys, ini sudah gue colokin ya. Jadi lampunya hanya di motherboard aja ya. Kita nyalain PC-nya sekarang. Bismillahirrahmanirrahim, menyala. Nah ya, PC sudah menyala. Kita tinggal tunggu masuk ke layar aja. Nah guys, sudah masuk ke BIOS ya, udah kebaca semua ya. Mobo, prosesor, RAM, sama suhu udah kebaca, SSD udah kebaca. Yowes, berarti video kali ini sampai sini dulu aja teman-teman ya. Nanti kalau misalnya teman-teman minat sama komponennya, gue udah drop semua di deskripsi. Dan balik lagi, rakitan PC itu sangat fleksibel ya. Jadi terserah kalian mau beli komponen apapun, bebas. Gimana dana kalian. Makin banyak dana kalian, makin mantap pokoknya ya. Oke, hatur nuhun, terima kasih dan thank you. Semoga bermanfaat.